dengan berbagai ujian itu. Fa'in radiya, kalau seandainya dia ridho, dia menerima, dia ikhlas terhadap ketetapan Allah, walaupun kadang itu menyakitkan secara perasaan, secara fisik, tapi bagaimana ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, falahu ridho, Allah memberikan keridhaan kepada dia. Fa'in sakhita, tapi kalau seandainya dia marah, murka, sampai keluar kata-kata Allah tidak adil, sudah beribadah sekian tahun, sholat, jungkir balik, berdoa, gak pernah saya dapatkan apa yang saya inginkan. Mereka yang gak pernah sholat, kaya raya gitu. Sudah sekian tahun mencari jodoh, belum juga ada jodoh. Orang lain orang lain sehat, bisa kemana-mana, saya sakit terus gak pernah sembuh misalnya. Walaupun sudah uang keluar sekian, suuzan kepada Allah, dia marah kepada Allah, maka fa'ala hisab, gagal berarti dia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tahapan yang ketiga apa baru? Terima ketetapan Allah, baik yang itu sesuai dengan harapan kita ataupun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Terima saja. Gak terima, diterima, gak terima, itu udah terjadi gitu. Terima saja. Walaupun itu gak sesuai dengan harapan kita. Mungkin menurut zahir kita bisa jadi apa yang kita alami ini buruk buat kita, tapi kan bisa jadi justru menurut Allah itu baik. Yang penting kita husnuzon sama Allah. Apa dalilnya Bapak Ibu? Wa ma tukrihu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kata Allah, belum tentu yang menurut kalian baik menurut Allah baik. Asa an tukrihu syai'an fa huwa khairun lakum. Bisa jadi yang menurut kalian buruk tapi menurut Allah baik. Berarti apa? Husnuzon kepada Allah. Karena kita kan tahu. Kadang kita pinginnya kita menjadi orang yang kaya raya, banyak uang, gampang mendapatkan finansial, kekayaan segala berlimpah di sekitar kita. Itu baik, tapi belum tentu baik menurut Allah. Husnuzon saja kepada Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang kita tidak ketahui. Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan kisah bagaimana ya, apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Apa yang menurut kita buruk belum tentu menurut Allah buruk. Husnuzon sama Allah. Kisah siapa? Sa'labah yang datang kepada Rasulullah. Orangnya baik, rajin ibadah, sholat gak pernah tertinggal. Sebelum azan dia sudah ada di masjid. Suatu ketika dia datang kepada Rasulullah. Biasanya Sa'labah itu habis sholat dia pulang saja, gak pernah berdoa, gak pernah zikir. Ditanya kenapa gak pernah doa, gak pernah berzikir. Kata Sa'labah, bukan saya gak berdoa, bukan saya gak berzikir, saya harus segera pulang dulu. Kenapa? Istri saya juga mau sholat, kain saya harus ganti. Rasulullah memakluminya. Tapi suatu ketika Sa'labah ini kalau habis sholat dia sudah pulang, gak pulang-pulang. Ternyata ada maunya datang kepada Rasulullah. Rasul, tolong doakan dong. Apa? Saya ingin jadi orang kaya, kan gitu. Rasul kaget. Sa'labah, sepertinya muka cocoknya jadi orang miskin. Cocoknya jadi orang miskin. Pulang. Jangan minta jadi orang kaya. Rasul berkata begini, Sa'labah, kenapa kau minta orang kaya? Belum tentu kalau jadi orang kaya itu baik menurutmu kan itu. Kata beliau apa? Qalilun tu'addi syukrukan khairun minal katsir alladzi la tu'ti. Sedikit memang yang kau punya ini, tapi kalau engkau mampu mensyukurinya itu lebih baik daripada banyak tapi engkau tidak mampu mengikulnya harta yang banyak itu. Belum tentu baik. Sekarang sholat bisa berjamaah, gak pernah. Di saat Allah manggil, awas ya, engkau sanggup, kau merespon semua panggilan kau. Kan kau gak punya beban, gak ada pahala. Udah, miskin, baik, sabar, pulanglah. Keesokan harinya datang lagi, minta doa lagi. Sampai
Sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah setelah melihat ini orang 3 kali bertasbih, sedikit ini orang kaya soalnya didoakan. Kalau Nabi sudah berdoa, nggak ada yang tertolak. Berawal dari 2 pasang kambing yang dipeliharanya, jantan betina. Setelah didoakan oleh Nabi begitu, itu kambing punya sahabat beranak pinak cepat seperti beranak pinaknya cacing katanya. Jadi di mana ada kambing di jalan, oh itu kambing yang sahabat. Jadilah juragan kambing. Apa yang terjadi? Rasul kalau habis sholat kan suka menghadapkan wajahnya, melihat siapa yang gak hadir sholat berjamaah. Gak lihat batang hidung salah. Ini kemana? Biasanya orang itu sholat sebelum azan saya sudah ada di masjid. Kemana salah Bapak Ibu sahabat? Kata para sahabat Rasul, sahabat sekarang sudah jadi juragan kambing. Sibuk Rasulullah. Kata Rasulullah, wa ya'aka ya sahabat, celaka wa sahabat. Turunlah ayat surat At-Taubah ayat 36. Ya ayyuhalladzina amanu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Hai orang-orang beriman, ambillah zakat dari orang-orang kaya untuk diambil sebagian harta mereka untuk dibagikan kepada orang-orang miskin agar membersihkan mereka, membersihkan jiwa-jiwa mereka. Ketika ayat ini turun, kemudian Rasul mengangkat para sahabat untuk jadi amil, ditugaskan ke rumah-rumah mengambil zakat. Ketika sahabat yang diutus kepada Sa'labah, apa kata Sa'labah? Uang-uang saya, kambing-kambing saya, tenaga-tenaga saya, kenapa harus berbagi? Kenapa saya harus setor kepada Nabi? Menolak Nabi. Rasulullah keliling-keliling ke kamar, ya Sa'labah udah sholat, gak pernah lihat di masjid. Ketika turun ayat zakat, dia gak mampu. Akhirnya kekayaan yang dia miliki gak membuat dia justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh Rasulullah meninggal dunia, kemudian dia datang kepada Abu Bakar untuk memberikan sebagian hartanya. Abu Bakar, kalau Rasul saja dulu menolak, aku juga menolak. Abu Bakar meninggal dunia, naik Umar, dia membawa sebagian hartanya kepada Umar. Kata Umar, kalau Abu Bakar saja menolak, saya juga gak menolak. Dan di masa Umar, kehidupan sahabat kembali lagi ke titik nol, dan dia mati dalam keadaan fasik menurut riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir, walaupun ini kontroversi. Jadi berarti tidak semua yang perlu kita baik Allah baik. Ketika kita merasakan menghadapi kenyataan hidup, terima saja, husnuzan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, mungkin kalau seandainya saya diberikan kekayaan yang banyak, belum tentu menjadi orang seperti sekarang ini. Allah tahu. Buat apa kekayaan banyak kalau seandainya membuat saya jauh dari Allah? Justru dengan kondisi yang seadanya ini membuat saya ingat kepada Allah, membuat saya dekat dengan Allah, merasakan selalu kurang bekal-bekal saya untuk nanti berhadapan dengan Allah. Itu lebih baik. Yang penting apa? Terima saja. Pinginnya sehat, ya. Tapi kok sakit? Sakit itu sesuatu yang membuat kita gak nyaman. Gak sesuai dengan harapan kita, dengan ekspektasi kita. Apa? Terima. Walaupun sampai misalkan nanti kematian menghantarkan seseorang untuk mati sekalipun, asalkan kita memang sudah berusaha berikhtiar, terima saja, ikhlas ya Rabb. Kalau seandainya memang penyakit ini menghantarkan saya kepada kematian, asalkan kau ridho, ikhlas. Sudah sekian ratusan juta yang saya harus keluarkan, tapi sepertinya engkau belum menetapkan keinginanku, mengabulkan seluruh harapanku. Baik Bapak Ibu Allah. Ya. Apa? Terima apa yang sesuai harapan kita atau yang tidak sesuai dengan harapan kita. Pasti ada hikmah di balik itu. Tidak semua yang kita inginkan itu pasti dikabulkan oleh Allah, dan sama semua keinginan kita. Karena kalau semua manusia keinginannya sama, kemudian dikabulkan oleh Allah semuanya sama, tidak ramai dunia ini. Betul nggak Bapak Ibu? Kita ingin sehat, Bapak Ibu ingin sehat, semua ingin sehat. Kalau sehat semua, itu fakultas kedokteran gak bakal laku, Bapak Ibu. Apotek gak bakal laku tuh.
Dokter nggak ada kerjaan, mungkin saling nyuntik sama sesama dokternya, kan kadang sakit. Ada selalu hikmah di balik itu. Pasti ada kebaikannya, ada hikmahnya. Setelah kita terima, bukan berarti kita terima begitu saja, tapi ikhtiar, usaha tetap itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena ikhtiar itu adalah bagian daripada ibadah. Maaf Bapak Ibu, dalam menghadapi takdir ini juga jangan kita juga terjebak karena semuanya yakin bahwa Allah sudah menetapkan. Bukan berarti kita pasrah begitu saja. Karena memang agak sedikit pelik Bapak Ibu dalam memahami qada dan qadar itu. Kalau dalam kajian akidah itu kan ada 3 kelompok besar nih, 3 mazhab dalam memahami takdir. Satu mazhab kanan, yang kedua mazhab kiri, yang ketiga mazhab yang ada di tengah-tengah. Mazhab kanan itu siapa Bapak Ibu? Dia yang memahami bahwa Allah ini memang punya qada dan qadar kepada manusia, dan semua manusia itu kan semuanya dari A sampai Z itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia gak ada punya peran untuk berikhtiar. Itu namanya aliran apa? Jabariyah. Jabar itu sesuatu yang dipaksa. Jadi manusia itu sudah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, nasibnya apapun itu sudah Allah tentukan. Termasuk masuk neraka, masuk surga, itu Allah sudah tentukan. Jadi apa? Orang Jabariyah itu mengumpamakan nasib kita itu ibarat angin yang dihempas, kapas yang dihempas angin. Kemana angin menghembus, ke situlah kapas pergi. Jadi manusia gak ada usaha. Cenderung kalau orang Jabariyah itu orang itu apatis, gak progresif. Ya. Contoh orang Jabariyah itu gini Pak. Saya punya mahasiswa ketika masuki ujian di semester saya kasih tahu, bentar lagi UAS, silakan baca dari bab sekian sampai bab sekian, soal akan keluar dari bab ini. Kalau orang Jabariyah itu, Pak Ustaz, saya nggak perlu belajar gitu. Kenapa? Kan lulus dan tidak lulus itu sudah ada dalam genggaman. Kalau nggak baca juga, kalau ditakdirkan Allah oleh lulus, ya saya lulus. Nah, itu orang Jabariyah. Jadi orang Jabariyah itu emang agak sedikit sulit dialog dengan mereka. Kan sedikit-sedikit sudah ini adalah takdir dari Allah. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, pada zaman Imam Syafi'i, kalau kau berdialog dengan orang Jabariyah, ajak ngobrol, ketika ngobrol ambil sandal pakaian itu, pukul tuh kepalanya, jidatnya. Kalau dia marah, bilang ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah. Dan itu terjadi zaman Umar. Zaman Umar ada yang mencuri gitu kan. Karena saksinya ada, barangnya ada, diadili. Ketika ditanya, kenapa kau mencuri? Takdir dari Allah ini. Selesai dia jawab, ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, ya udah gitu, adili saja, putuskan saja hukumnya Pak. Potong tuh tangannya karena sudah terbukti. Ketika mau dipotong, dia nanya, kenapa saya dipotong? Jawab, ini juga takdir dari Allah. Itu orang Jabariyah. Nah, yang kedua ada orang namanya Qadariyah. Kalau orang Qadariyah cenderung ateis, cenderung dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika Allah menciptakan manusia itu, setelah itu Allah lepas tangan. Seluruh nasib manusia aku nggak mau tahu, terserah kamu gitu. Itu orang Qadariyah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di tengah Bapak Ibu. Wasatiyah, yang meyakini bahwa Allah punya takdir, Allah punya qadanya, tapi tidak menepikan kita sebagai manusia untuk berikhtiar, untuk berusaha. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada perintah Allah. Ikhtiar itu ibadah. Tapi ingat, ketika kita berikhtiar, jangan bertawakal kepada usaha, jangan menggantungkan hasil kepada usaha. Kenapa? Karena usaha itu hanya sebab, dan sebab itu kata para ulama, wa kullun minha asbabun wal asbab la tu'akhir. Semua itu adalah ikhtiar itu sebab, dan sebab itu bukan yang menentukan. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika berikhtiar ini hanya perintah dari Allah. Kenapa? Allah merintahkan kepada kita untuk berikhtiar, dan itu bagian dari ibadah. Masalah hasilnya berarti apa? Jangan bergantung kepada usaha. Kenapa? Hasil itu Allah yang menentukan. Makanya kita nggak pernah nanti, tidak akan pernah dituntut kamu usaha, bisnis, bekerja, gajinya berapa. Gak bakal ditanya, karena itu Allah yang menentukan. Kewajiban kita
usaha ikhtiar. Ketika ternyata hasilnya sesuai, alhamdulillah. Ketika nggak sesuai, nah disitulah apa? Ridho, ikhlas. Makanya Nabi yang mengatakan ajaban li amril mu'min, akhirnya aku bangga kepada seorang mukmin itu. Kenapa? Kullama asabahu khair, karena apapun akhirnya yang menimpa dirinya itu semuanya baik, gak ada istilah yang tidak baik. In asobatu sarra syakar, kalau seandainya Allah timpakan kepada dia sesuatu yang membuat dia bahagia, keberlimpahan, syukur. Tapi ketika dia ditimpakan oleh Allah, in asobatu darra, kemandaratan, musibah yang berunsur itu buruk, dia biasa saja apa? Sabar, sabar. Jadi gak ada istilah baik dan buruk, itu gak ada. Apa semuanya baik kalau kita benar mensikapinya. Dua-duanya masuk surga loh, baik. Dua-duanya mendapatkan bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ujungnya di yaumul kiamat, saya baca hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, motivasi bagi kita yang sekarang banyak puji bagi Allah. Nanti manusia pada akhirnya dibagi kepada dua penduduk surga itu. Satu ada ahlul afiyah, yang kedua ahlul musibah. Ahlul afiyah itu apa Bapak Ibu? Orang yang ketika diberikan oleh Allah itu kemudahan, keberlimpahan, soleh Bapak Ibu. Badannya sehat, rezekinya lapang, dimudahkan urusan-urusan dunia. Dan dia karena dia merasakan berkurangnya Allah, maka membuat dia lebih dekat dengan Allah. Semuanya fasilitas dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi gak semua. Ada orang yang di dunia itu musibah demi musibah datang silih berganti, namanya ahli musibah. Inginnya sehat, sakit, sudah gak sembuh, akan nanti sampai meninggal dunia. Begitu juga masalah rezekinya. Tapi anehnya, orang itu walaupun musibah datang silih berganti, tetap saja keimanannya gak berubah. Ketika diberikan ujian, sabar, ikhlas. Tetap ikhtiar, tawakal kepada Allah. Walaupun di dunia belum juga mendapatkan apa yang dia inginkan sampai mati. Nanti diadili oleh Allah kepada malaikat-malaikat, tolong hisabnya ahli musibah. Dihisablah semuanya. Akhirnya malaikat berkata kepada Allah, tam sempurna ya Allah, sempurna orang ini. Luar biasa. Musibah datang silih berganti, tidak membuat dia jauh dari Allah. Syukur, sabar, tawakal, gak putus asa sampai kematian menembusnya. Kata Allah, ya kuatan. Nah sekarang berikanlah kepada orang ini kekuatan. Mungkin dulu yang ketika dunia yang sehat, gak sehat-sehat sekarang. Yang mungkin dulu dia kita diberikan keberlanjutan. Apa? Sekarang. Dan kemudian kata Allah, anzilhu manzilatan, tempatkan orang ini di suatu tempat yang ini gak bisa didapat oleh orang-orang selain orang yang sabar itu. Tiba-tiba orang ahlul afiyah itu bertanya kepada mereka, hai malaikat, itu manzilah tempat itu buat siapa? Kata malaikat, maaf, ini tempat khusus bagi mereka orang-orang yang ketika di dunia sabar menghadapi ujian, tidak putus asa, ridho, tawakal, ikhtiar maksimal terus hingga kemudian di dunia pun dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, sekarang diberikannya. Kata dia itu, malaikat, bisakah ya aku ingin seandainya boleh Allah kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? Silahkan engkau cabik-cabik ya Rob jasadku dengan musibah apapun yang engkau inginkan, tapi aku akan sabar, ikhlas, ridho, tawakal, ikhtiar semaksimal mungkin. Jika walaupun itu enggak kami dapatkan, akhirnya kematian merenggut nyawaku ya. Kenapa? Aku ingin manzilah. Kira-kira Bapak Ibu ingin jadi ahlul afiyah, ahlul musibah atau ahlul jannah? Ini mungkin yang penting masuk surga aja dulu kan? Masuk surga aja belum tentu kita kan itu. Ya. Tapi ini luar biasa. Jadi sediakan nanti. Jadi itulah bagaimana cara kita menghadapi. Insya Allah nggak ada istilah stres, cemas, putus asa, apalagi sudah sampai bunuh diri, nggak ada. Nggak ada istilah jalan buntu bagi mereka yang mampu menjawab persoalan-persoalan hidup, ujian-ujian yang datang kepada mereka, asalkan dia mampu menjawabnya dengan benar. Ya. Apa kata Imam Al-Hilal? La tastabri. Janganlah engkau merasa wuqu'an dan fi hadhihi dan jangan engkau
Asing aneh akan terjadinya kekeluhan di bumi ini. Ya. Kenapa? Selama engkau ada di bumi. Fa innama abarzat ma huwa illa mustahiqun wasfiha. Tidaklah bumi menampakkan kekeluhan itu melainkan karena memang karakter sifat dunia itu seperti itu. Wa wajibun di'atiha, dan sudah sepatutnya bumi menampilkan itu. Ya. Bapak Ibu Allah, saya rasa ini saja yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya, Bapak Ibu juga pada umumnya. Ya, yang saya yakin bahwa setiap kita memang punya masalah yang berbeda. Ya. Ini saja yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari harapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.